Semangat pagi, salam anti korupsi. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, apalagi pandemi belum berakhir. Namun kita tentu selalu berdoa, selalu berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kemudian untuk para sahabat anti korupsi yang saat ini sedang sakit ya, terutama yang positif, semoga kita doakan segera cepat sembuh, kemudian bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai melawan korupsi di Indonesia. Melawan artinya ada upaya untuk melakukan perlawanan terhadap para koruptor di negeri kita, yang tentu saja tidak akan pernah mudah karena koruptor kita paham tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Tentu adalah mereka yang punya jabatan, yang punya kewenangan, dan punya kekuasaan. Dan karena itulah maka mereka tentu mempunyai jaringan yang luas. Dan mereka pun juga tentu punya uang ya, karena mereka tentu korupsi karena ingin uang. Karena bagi mereka uang adalah segala-galanya. Itulah sebabnya kita paham bahwa korupsi lebih banyak didorong oleh hasrat rakus atau greed dibandingkan dengan hasrat kebutuhan, terutama kebutuhan primer ya, sandang pangan papan. Karena korupsi itu pasti lebih dari itu, karena negara ini sudah membayar pejabat kita, menggaji pekerjaan mereka agar fokus untuk melayani masyarakat atau rakyat ya, karena rakyat adalah tuannya mereka, bukannya malah korupsi uang rakyat seperti itu. Namun ya kita bisa melihat bagaimana parade penangkapan para koruptor yang dilakukan oleh penegak hukum, kepolisian, kejaksaan maupun KPK terhadap mereka. Perlawanan melawan korupsi dimulai pada masa Orde Reformasi. Ketika itu kita paham bagaimana 6 visi reformasi diantaranya adalah hapus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang itu kemudian dijewantahkan ke dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang selanjutnya turunannya adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi kalau teman-teman memahami ketika belajar tentang korupsi pasti tidak akan terlepas dari undang-undang ini, karena di sini ada beberapa hal yang penting, mulai dari definisi penyelenggara negara ya, kemudian tentang korupsi, pemidanaan juga bagi kolusi dan nepotisme yang saya pernah membahasnya ya dalam video-video yang sebelumnya, silahkan dicek. Nah, dari sini kemudian lahirlah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, yang sebelumnya sebenarnya Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Korupsi nomor 3 tahun 71. Bahkan juga ada Undang-Undang Suap, namun kemudian semua dijawantahkan dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang sempat juga direvisi ya, diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, namun tetap tentang tindak pidana korupsi. Di situ ada berbagai macam jenis korupsi, ada sekitar 7 dengan 30 pasal diantaranya. Inilah yang menjadi patokan, menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan para pelaku korupsi. Kalau saya melihat Undang-Undang Tipikor ini adalah harapan bagi bangsa ini untuk memberantas korupsi, karena di situ ada nilai-nilai luhur ya, pertimbangan ya, mengapa perlu ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan yang paling penting juga di Undang-Undang 31 tahun 99 itu ada
mengenai harus dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian terbentuklah pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, amanat pembentukan KPK bukan hanya berdasarkan Undang-Undang KPK itu sendiri, tetapi juga Undang-Undang 31 Tahun 99. Artinya, kalau saya melihat bahwa selama undang-undang tindak pidana korupsi ada, ya, maka KPK pun juga tetap ada. Jadi KPK menurut saya bukanlah lembaga ad hoc, ya, tetapi lembaga yang didirikan untuk memberantas korupsi selain kepolisian dan kejaksaan. Artinya bahwa KPK sudah berdiri kalau merujuk undang-undang itu sudah 20 tahun, ya. Oke, namun kalau berdasarkan pemilihan pimpinan KPK yang pertama yaitu baru dilantik Desember 2003, artinya sudah 19 tahun ya, hampir 19 tahun di tahun 2002 ini. Artinya ya harusnya KPK sudah bisa berlari gitu ya. Dan terbukti kan selama 19 tahun ini ya, semenjak pimpinan jilid 1 itu kita lihat bagaimana KPK berhasil dekat dengan masyarakat dan salah satu caranya adalah menangkapi para koruptor. Itu saja yang membuat masyarakat percaya kepada KPK. Dan kita bisa melihat bagaimana begitu banyak para orang-orang terkenal, para pejabat, ya, politisi, penegak hukum, pegawai negeri, ya, yang berhasil ditangkap oleh KPK terkait dengan tindak pidana korupsi, ya, dengan berbagai macam level jabatan. Yang tentu sebelumnya orang tidak mengetahui atau hanya menjadi pembicaraan, wah bahwa si itu korupsi, bahwa kalau mau nyuap, kalau ingin menang tender harus nyuap. Nah, KPK berhasil membuktikan bahwa itu ada. Seperti itu. Nah, ini pengertian korupsi ya. Nanti mungkin kita akan membahasnya satu-satu ya. Nggak cukup kalau misalnya kita membahas sekarang, tapi yang perlu dipahami bahwa kalau tindak pidana korupsi itu berbagai macam pasalnya. Ada yang terkait dengan kerugian keuangan negara, ada pemberian sesuatu janji kepada pegawai negeri, ya, penyuapan. Nah, ini yang disuap maupun yang menyuap bisa kena, ya, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan delik pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Ya, misalnya yang paling terkenal yaitu pasal 21 yaitu merintangi penyidikan, ya, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Nah, biasanya ini di penyidikan ya sudah beberapa yang naik ya karena menghalangi penyidikan, entah itu berbicara yang tidak benar gitu kan, kemudian membantu menyembunyikan seperti itu ataupun yang lainnya. Artinya ketika ada upaya merintangi penyidikan, nah itu bisa dikenakan pasal 21 ya. Nah, apa sih karakteristik korupsi? Ya, tadi saya katakan bahwa kita ingin melawan korupsi maka kita harus paham bagaimana karakteristik korupsi. Bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Korupsi disebut sebagai extraordinary crime. Berbagai macam jurnal, ya, kemudian penelitian ilmiah pasti selalu ada di situ ya, sebagai besar ya, extraordinary crime korupsi. Kemudian kejahatan kerah putih jelas ya, saya pernah membahas ini di video sebelumnya. Kemudian kejahatan intelektual ya dilakukan oleh orang-orang yang intelek ya. Kejahatan lintas negara, baik itu dia menjadi buronan melarikan diri ke negara lain ataupun aset-asetnya.
kejahatan multi crime ya biasanya dia juga selain korupsi uangnya dicuci ya, money laundering ya, atau ada kejahatan lainnya misalnya perbankan ya. Kemudian korupsi bukan hanya orang tapi juga korporasi ya, bisa dipidanakan juga korporasinya. Kemudian kejahatan tersembunyi ya, memang mereka ada di ruang gelap ya. Mungkin saya pernah membahasnya sebelumnya ya, bahwa ya mereka hanya percaya kepada segelintir orang saja untuk mengenai perbuatan yang mereka lakukan. Supaya apa? Supaya tidak diketahui orang banyak. Kemudian ya perlu cara-cara luar biasa ya untuk menangani korupsi. Ada penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan setelah vonis hakim. Perlu metode baru ya, akuntansi forensik ya, kemudian digital forensik ya, karena sekarang kan komunikasi itu pasti digital ya, handphone misalnya ya, lawful intercept ya, penyadapan yang berdasarkan hukum, dan pencegahan korupsi juga cara-cara yang luar biasa gitu kan. Kenapa? Karena inilah garda terdepan gitu kan untuk bertemu dengan para pejabat negara yang pertama memang ada yang nggak ingin korupsi, ada yang mau korupsi tapi kemudian nggak jadi, atau ya memang yang dia korupsi gitu ya. Kemudian ketika ada pencegahan ya dia hanya pura-pura saja mengikuti gitu karena tujuannya adalah korupsi. Nah kita harap ya kalau memang begini sudah tidak bisa diperbaiki ya, nanti kalau bisa ada bukti ya kita tangkap gitu kan. Kemudian tapi yang kedua ini ya, ada orang yang memang orang baik gitu nggak mau korupsi ya, dia tentu akan senang. Kemudian ada orang yang mau korupsi tapi kemudian agak takut-takut dan kemudian ada pencegahan ya, dia akhirnya tidak jadi mau korupsi, niatnya hilang gitu kan. Nah itu juga penting, makanya pencegahan itu penting gitu kan. Ya modus korupsi saat ini kita lihat ya banyak juga melibatkan keluarga ya. Ya karena korupsi juga nggak satu orang ya, ada suami dengan istri gitu kan, seorang ayah atau ibu ya dengan anaknya, kemudian kolaborasi dengan kerabat dekat lainnya, adik, kakak, ipar, mertua, menantu ya, baik itu mereka menjadi semua jadi tersangka atau ada yang menjadi saksi saja gitu ya. Nah itu akhirnya kan melibatkan anggota keluarga gitu kan. Selain itu juga dalam pencucian uang ya digunakan sebagai namanya sebagai aset kah gitu kan, menyimpan uang gitu kan, baik itu rekening banknya, asuransi, investasi, aset ya kan. Nah itu ya karena tadi saya katakan ya kalau melibatkan keluarga karena ada kok tega melibatkan keluarga ya, saya pikir ini bukan tega tapi ini lebih secure gitu kan, karena dia akan lebih percaya pertama kepada keluarganya, kedua ya mungkin orang di luar keluarga tapi dia sangat percaya banget gitu kan, baik karena hubungan kerja ataupun karena hubungan emosional gitu kan, organisasi misalnya, kemudian juga sudah kenal lama, sahabat seperti itu. Nah, tujuan akhir penegakan hukum itu apa sih? Mengungkap kejahatan sesempurna apapun, ya kan, dan menghukum orang yang bersalah. Dan yang sekarang penting adalah memulihkan kembali aset dari para koruptor yang sudah dilarikan, misalnya disembunyikan ke luar negeri kah, atau dijadikan atas nama orang lain dan sebagainya. Karena ya menghukum orang berat juga kalau asetnya nggak balik, ya ada yang kurang lah dalam pemberantasan korupsi ini. Jadi ada efek jerah dan juga pemulihan kerugian keuangan negara misalnya. Ya ada 3 pendekatan ya, penindakan yang selalu saya ulang-ulang. Saat ini penindakan itu yang paling efektif karena jelas nih ada orang ditangkap, ini korupsinya begini yang modusnya, kemudian dia akhirnya mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti itu. Kemudian sekali lagi ya prevention, pencegahan dan partisipasi publik ya, misalnya melaporkan kasus korupsi ya, kemudian mendukung pemberantasan korupsi misalnya dengan tulisan, dengan kampanye anti korupsi gitu kan, dan lain sebagainya. Nah teknik investigasi banyak ya, nanti mungkin saya akan mengulasnya, pernah juga saya ulas gitu ya. Nanti itu akan saya ulas lagi ya berulang karena banyak sekali teknik, mulai dari telusuri uang,
follow the money, telusuri dokumen, telusuri tersangka, ya kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya, saksi, aset, ya kan, kemudian gatekeepernya, penjaga gerbang, gitu ya, semua telusuri. Nah, apa sih pengertian dari grand corruption? Ya tadi berdasarkan nih rensanya KPK ya 2011-2015 melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi. Jadi dia puncaknya gitu ya. Ya kalau kita rantai makanan ya paling tinggi gitu ya, dialah pemutus kebijakan ya, sehingga dia korupsinya pasti korupsi kebijakan dia, kewenangan dia, kekuasaan dia ya, sehingga dia nanti akan mendapat keuntungan ya, bukan hanya langsung ke dia ya, bisa jadi orang lain atau korporasi seperti itu. Karena memang pola sekarang kan koruptor nggak mau langsung gitu ya, pasti melibatkan orang ketiga atau pihak ketiga. Kemudian melibatkan aparat penegak hukum, berdampak luas terhadap kepentingan nasional, kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir. Nah, grand corruption atau korupsi besar itu ada ya. Ya, kita bisa lihat IKTP, Senturi, Tambalang, Jiwasraya, Asfabri, dan lain sebagainya ya. Ini baru nama proyeknya, belum aktor-aktornya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya berbagi. Tetap semangat bahwa bangsa ini perlu kita untuk berubah menjadi arah lebih baik, bahwa bangsa ini membutuhkan orang-orang yang selalu kritis, orang-orang yang selalu bisa menjadi solusi ya bagi permasalahan-permasalahan bangsa ini, bukan menambah permasalahan. Dan kita harus tegar apapun yang terjadi, bahwa kita cinta terhadap negeri ini, bahwa kita terhadap koruptor bukan kita benci kepada orangnya, tetapi kita benci terhadap kelakuannya. Karena ketika dia korupsi, kita harus menyadarkan dia untuk berhenti. Itu pertama. Kemudian juga menyadarkan bahwa ketika dia korupsi, ada rakyat yang dizolimi, karena ada hak rakyat di situ yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Kita ketemu dalam video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena kita butuh suara atau channel anti korupsi yang memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Terima kasih. Salam anti korupsi.